Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika berhenti berdoa, berkatalah seorang murid kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari rezeki secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Paulus mengisahkan bagaimana dia menyampaikan kabar gembira, mewartakan kabar sukacita kepada orang-orang yang tidak bersunat. Pada waktu itu pembedaannya, kalau orang Yahudi itu disunat, kalau yang belum Yahudi memang belum disunat. Jadi pembedaan yang sederhana seperti itu. Maka Paulus kemudian pergi kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, sehingga warta gembira semakin semakin dikenal oleh semakin banyak orang. Sementara Petrus sendiri dan tentu juga para rasul yang lain juga mewartakan kabar gembira. Meskipun disebut untuk orang yang bersunat, tetapi Petrus pun sebenarnya juga menyampaikan kepada mereka yang tidak bersunat, karena dalam kisah para rasul, Petrus sempat juga membaptis Cornelius, yaitu seorang warga negara Roma. Maka sebenarnya dua-duanya mewartakan kabar gembira. Yang menarik bagi saya adalah dua orang ini itu sering berselisih paham, sering tidak sama pendapatnya dalam mewartakan kabar gembira, juga tentu dengan Yakobus dan lain sebagainya. Tetapi keduanya ini juga merupakan tiang gereja yang membuat gereja bertahan sampai dengan sekarang. Dua orang yang mungkin tidak sepaham tetapi mempunyai tujuan yang sama, mewartakan kabar gembira, toh nyatanya juga membuat gereja semakin besar, semakin kuat. Bukan berarti saya ingin mengatakan kita harus tidak sepaham, bukan. Tetapi kita ini adalah para pewarta kabar gembira. Kita ini adalah orang-orang yang diajak untuk menjadi pewarta sabda Tuhan. Dan itu apa yang terjadi pada Paulus dan Petrus ini bisa menjadi inspirasi kita bersama. Mungkin kita mewartakan secara berbeda, dengan cara yang berbeda, cara doa kita juga berbeda, cara menyampaikannya berbeda, dan lain sebagainya beda. Dan mungkin satu dengan yang lainnya tidak sama, lalu seolah-olah kemudian kok beda, kok beda, kok aku koyong ini, dan lain sebagainya. Tetapi ketika tujuan kita masih sama, yaitu mewartakan kabar gembira, itu masih tidak masalah. Maka saya kan tidak terlalu senang kalau dalam gereja Katolik itu kan ada banyak kelompok kan, ada banyak kelompok doa, ada banyak wadah yang wadahi setiap keinginan setiap umatnya. Lalu kelompok-kelompok ini kemudian saling menonjolkan diri tapi dengan menjelekkan yang lain gitu loh. Kalau kami begini kan kamu begitu. Jadi seolah-olah menonjolkan diri tapi dengan menjelekkan yang lainnya. Ini sesuatu hal yang seharusnya tetap dihindari. Agar apa? Agar kita tetap pada satu tujuan yang sama, yaitu mewartakan kabar gembira Tuhan. Dan dalam dalam bulan misi ini kita diajak untuk merenungkan itu. Saya mengajak untuk merenungkan sejak tanggal 1, apakah saya sudah mewartakan kabar gembira dalam hidup saya sehari-hari, dan kalaupun saya sudah mewartakannya dengan cara saya, lalu bagaimana kemudian kita terus pada tujuan yang sama, mewartakan kabar gembira, bukan mewartakan diri sendiri. Karena penyakitnya itu salah satunya itu, kabar gembiranya dilupakan, tetapi diri sendirinya yang kemudian ditonjolkan, diri sendiri maupun kelompoknya. Maka para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari Santo Paulus, Santo Petrus yang mewartakan kabar gembira dengan caranya masing-masing. Mereka mungkin berselisih tapi tujuannya tetap sama, yaitu mewartakan kabar gembira, membuat gereja semakin luas, membuat gereja semakin kuat. Dan apakah kita juga sudah mewartakan kabar gembira? Dan kalau ada yang berbeda caranya dengan kita, bagaimana sikap kita?
Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad.